Sama-sama kita akan baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Dipersilakan. Filipi 4 ayat 13 berbunyi demikian, segala perkara dapat terjemahan bahasa Indonesia masa kini di sana dikatakan, dengan kuasa yang Allah berikan, yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini pernah dipakai oleh Holyfield, petinju ya kelas dunia, ketika menghadapi Mike Tyson. Dan waktu itu Mike Tyson dikenal dengan pukulan mautnya ya. Jadi hampir semua waktu itu musuh daripada Mike Tyson itu kalau dipukul itu paling lama 1 ronde, 2 ronde sudah KO. Dan rupanya itu menginspirasi Holyfield ketika dia akan menghadapi Tyson, mungkin kira-kira ya, bahwa dia sadar bahwa untuk menghadapi pukulannya Tyson yang dahsyat itu, maka dia membutuhkan satu kekuatan ya. Dan rupanya ayat itu menjadi sebuah inspirasi, lalu dipakai di jaket sebelum dia bertinju, jaket yang dipakai untuk menuju ring. Dan ayat ini menjadi begitu favorit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita akan menghadapi banyak perkara ya. Ada banyak hal di dalam kehidupan ini selama kita bernafas. Ada banyak perkara, masalah, persoalan yang harus kita hadapi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa masalah dan persoalan itu tidak ada. Selama kita hidup, selama kita bernafas, yang namanya masalah dan persoalan itu selalu ada ya. Tergantung bagaimana di dalam kehidupan kita ketika menghadapi masalah tersebut. Ada sebagian orang, dia menghadapi masalah ya, dia bisa dengan tenang. Tetapi ada sebagian orang yang lain ketika dia menghadapi masalah, meskipun secara manusiawi masalahnya itu kecil dan masalahnya itu ya kalau boleh dibilang tidak terlalu perlu dipikirkan, tetapi kadang ada sebagian orang apapun yang dia hadapi, masalah persoalan yang dihadapi itu selalu besar ya. Sehingga ada kecenderungan di dalam kehidupan orang ini menjadi seseorang yang temperamental, menjadi orang yang sulit tidur, menjadi orang yang pemarah karena situasi-situasi kondisi yang seperti ini. Saya teringat waktu itu saya masih kuliah di STAS, suatu saat ketika pulang di Tuban ya, entah mengapa waktu itu sepertinya papa lagi tidak ada di rumah. Ada seorang jemaat telepon, ini istrinya, dia bilang, Mas Yun tolong ke rumah ya. Dan setelah saya dapati di rumah saudara, suami dari ibu ini di hadapannya itu sudah ada baygon yang 1 liter begitu, lalu ada gelas dan rupanya baygon yang di gelas itu sudah diminum. Dan ketika saya di sana itu baunya itu bukan bau minuman keras, bukan bau bir atau bukan bau toa begitu, tetapi dari mulutnya ini yang saya bau ini adalah bau baygon ya. Karena kita cukup dekat, jadi dia panggil saya itu Yun gitu, Yun. Ya opo aku iki Yun, wes gak usah rame-rame, saya hanya bilang seperti itu, saya gendong. Ayo ke rumah sakit ya, rumah sakit, saya bilang gitu. Lalu saya gendong saudara, karena kebetulan badannya jemaat ini dia nggak terlalu besar, kecil begitu. Jadi saya gendong saudara, saya kuat gitu waktu itu. Ya, saya gendong karena tempatnya di lantai 2 turun, lalu kemudian saya masukkan mobil, lalu saya antar ke rumah sakit dan kemudian dilakukan tindakan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang situasi-situasi yang sulit
situasi-situasi yang sukar kadang membuat kita putus asa, ya, kadang membuat kita mengambil tindakan yang salah, ya, tindakan yang emosional begitu kira-kira, tanpa berpikir panjang bahwa ketika tindakan itu kita ambil kira-kira dampaknya seperti apa. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini ada dalam kehidupan orang percaya? Sekali lagi, seperti dikatakan dalam suratan Filipi tadi, bahwa kita dapat menanggung semua masalah persoalan yang kita hadapi itu dengan satu hal, ya, dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Maka apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, semuanya bisa diselesaikan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat satu contoh di dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes, ya, tidak usah dibacakan, Bapak Ibu Saudara baca sendiri. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, di sana kita mendapati satu peristiwa ketika Yesus hendak memberi makan 5.000 orang, ya. Jadi dikisahkan bahwa di sana ada Yesus mengajar dan ada 5.000 orang yang hadir. Dan waktu itu yang dekat dengan Yesus itu adalah Filipus. Lalu Yesus tanya, ya, tolong Filipus, 5.000 orang ini kamu kasih makan, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Filipus? Tuhan, uang 200 dinar, uang 200 perak itu belum tentu cukup, ya, untuk membeli roti untuk 5.000 orang. Kalau saudara mau membandingkan, saya tidak mendapatkan referensi 200 perak itu kira-kira kalau sekarang nilainya berapa, saya belum mendapatkan referensi, tetapi hanya sekedar perbandingan dengan ketika Yudas, ya, menjual Yesus itu dengan harga 30 keping perak. Jadi dengan satu perbandingan, jika 30 keping perak itu bisa membuat Yudas untuk menyerahkan Yesus, artinya 200 perak itu nilainya cukup besar, ya. Bisa jadi nilai 200 perak ini mungkin ini adalah uang yang ada dibawa oleh Yudas, ya, yang mungkin Filipus tahu begitu kira-kira, karena Yudas waktu itu adalah bendaharanya Tuhan Yesus. Jadi kira-kira uang yang ada pada kami ini 200 perak Tuhan. Kira-kira kalau dengan bahasa yang lebih gampang kira-kira seperti itu. Tapi itu belum tentu cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Filipus lupa bahwa hari itu dia sedang menghadap kepada Yesus. Hari itu dia sedang face to face dengan Yesus, ya, yang mana beberapa waktu sebelumnya Yesus telah membuat perahu Petrus yang kosong itu penuh dengan ikan, ya, yang mana beberapa waktu sebelumnya Yesus yang dilihat oleh Filipus ini adalah Yesus yang telah melakukan beberapa kali mujizat yang luar biasa. Dengan kata lain, ketika Filipus memandang Yesus, sebenarnya seharusnya Filipus harus memandang Yesus sebagai sosok dengan referensi ada banyak mujizat yang diperbuat oleh Tuhan, maka itu seharusnya membuat Filipus sadar dia tidak boleh berkata seperti itu, ya. Seharusnya Filipus sadar, mungkin dengan bahasa yang lebih baik, mungkin Filipus bisa berkata, Tuhan tahu, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang bagi kami tidak bisa, yang bagi kami mustahil, Tuhan bisa lakukan, ya.
Dan apa yang dilakukan oleh Filipus ini seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bertahun-tahun kita diajar sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Bertahun-tahun kita diajar menjadi orang percaya yang berpengharapan kepada Tuhan. Dan ulang kali dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita telah mengalami mujizat-mujizat, ya. Mujizat-mujizat yang kalau boleh saya katakan dia menurut ukuran materinya itu bisa besar, tetapi menurut materinya dia bisa kecil, persoalannya bisa besar, persoalannya bisa kecil, tetapi kita mendapati hal-hal yang tidak pernah kita duga. Ya, tiba-tiba terjadi, dan itu bukan kebetulan, itu adalah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, seharusnya Filipus memandang Tuhan demikian, sehingga dia tidak perlu ada sebuah keraguan, sehingga dia tidak perlu adanya kekhawatiran ketika Tuhan berkata, beri makan 5.000 orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tidak berapa lama kemudian si Petrus datang. Dia datang kepada Tuhan dengan tidak tangan kosong seperti halnya Filipus, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan 5 roti dan 2 ikan. Itu pun juga terlalu kecil untuk memberi makan 5.000 orang. Bayangkan 200 perak itu tidak bisa memberi 5.000 orang makan, tetapi ini justru semakin turun, hanya ada 2 ikan dan 5 roti, ya. Ini sungguh-sungguh secara manusiawi sesuatu hal yang tidak mungkin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah dalam hidup ini kita menghadapi yang namanya jalan yang tertutup? Ya, kita menghadapi jalan yang buntu. Jadi yang namanya jalan buntu, kalau gang itu kita tidak bisa terus lagi. Jadi sudah sampai berhenti di situ, tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, karena itu adalah jalan buntu, itu adalah jalan yang tertutup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan buntu, jalan yang tertutup itu sebatas mata kita memandang. Ya, jalan buntu, jalan tertutup itu sebatas mata kita memandang. Tetapi itu akan berbeda ketika kita memandangnya dengan pandangan mata ilahi. Itu berbeda ketika kita memandangnya dengan mata Tuhan. Itu berbeda ketika kita memandangnya dengan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya yakin setelah Yosua bergumul sebelum menyerang tembok Yeriko, dan pada akhirnya Tuhan memberitahu untuk mengalahkan Yeriko, maka bangsa Israel harus mengelilingi tembok itu 6 kali setiap hari, dan hari yang ke-7 mereka harus mengelilinginya dengan bersorak-sorai. Mengapa harus 7 kali? 6 kali, lalu yang terakhir 7 kali 7. Ya, saudara, saya yakin ketika Yosua dekat plek dengan yang namanya tembok Yeriko dikelilingi, itu sebenarnya salah satu strategi, kira-kira ada celah atau tidak, ada pintu kecil atau terowongan yang bisa masuk atau tidak. Saya yakin ketika melihat tembok yang besar itu ada rasa dredeg, ya, ada rasa dredeg, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Wih, temboknya gede, ya. Mungkin ketika kita menghadapi masalah dan persoalan Tuhan, masalahnya besar, persoalannya besar. Mungkin kalau kita boleh mendengar Tuhan dari atas sana mengatakan, itu kan katamu, bukan kata aku. Nah, itu kan kamu melihat, bukan aku yang melihat. Saudara, 6 kali mereka harus berkeliling. Tuhan mau supaya bangsa Israel itu imannya dibangun, keyakinannya dibangun.
Ya, dari rasa khawatir menjadi rasa berani, dari rasa takut gentar menjadi rasa berani. Itu yang Tuhan mau. Karena ketika bangsa Israel masih berkeliling dengan kekhawatiran, berkeliling dengan ketakutan, itu tembok nggak akan roboh. Ya, itu tembok tidak akan roboh. Tuhan bekerja sama dengan iman kita. Tuhan akan bekerja sama dengan pengharapan kita, dengan penyerahan kita. Ketika kita bimbang dan ragu, Tuhan tidak akan bisa bekerja bersama-sama dengan kita. Sehingga harus 6 kali bangsa Israel berkeliling, karena Tuhan mau setiap kali berkeliling seperti seorang tukang bangunan, imannya bangsa Israel dibangun. Ya, imannya bangsa Israel dibangun terus, dibangun. Dan pada akhirnya ketika Tuhan tahu bangsa Israel begitu kuat imannya, begitu kuat pengharapannya, kuasa Tuhan bekerja merobohkan tembok Yeriko. 5 roti dan 2 ikan di tangan Petrus, di tangan Filipus nggak jadi apa-apa. Hanya jadi 5 roti dan 2 ikan. Ya, tetapi kemudian oleh Petrus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan bawa, Tuhan angkat, Tuhan berkati. 5 roti dan 2 ikan itu cukup, bahkan lebih, memberi makan 5.000 orang. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Naik sedikit, tak tersembunyi kuasa Allah, sama-sama. Dan sembuh. W.L. Singer bisa bantu nyanyikan ini. Kuasa Allah. W.L. Singer bantu nyanyi. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, sama-sama jemaat kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sama-sama. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tak tersembunyi